Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Novianti dengan NIM 240101030 dari kelas PAI 3C. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin, para pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Dari kisah mereka, kita akan belajar banyak sikap baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama yaitu dapat mengetahui secara singkat riwayat Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin umat Islam. Yang kedua yaitu memahami nilai-nilai keteladanan yang ditunjukkan oleh Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga yaitu membiasakan diri menerapkan nilai-nilai keteladanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita memasuki pada biografi singkat dan nilai keteladanan para khalifah tersebut. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq di sini adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan orang dewasa pertama yang masuk Islam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah melalui musyawarah kaum Muhajirin dan Ansar. Masa pemerintahannya sekitar 2 tahun, ditandai dengan ketegasan menghadapi pemberontakan kaum murtad dan nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Atas saran Umar bin Khattab, Abu Bakar memerintahkan pengumpulan Al-Quran untuk menjaga keutuhan wahyu. Kebijakan ini menjadi fondasi mushaf Al-Quran yang digunakan hingga masa kini. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bergelar Al-Faruq, yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Beliau menjadi khalifah kedua setelah ditunjuk Abu Bakar melalui musyawarah. Dalam masa pemerintahan sekitar 10 tahun, wilayah Islam berkembang pesat dan sistem pemerintahannya tertata rapi melalui pembentukan Diwan dan Baitul Mal. Umar sendiri dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan hidup sederhana. Ia menegakkan hukum tanpa membedakan kedudukan. Pemerintahannya berakhir saat ia wafat, setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ketika memimpin sholat subuh. Sebelum wafat, Umar membentuk Dewan Syura untuk memilih khalifah berikutnya. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bergelar Dzun Nurain, memerintah selama 12 tahun. Pada masanya, wilayah Islam meluas hingga Afrika Utara dan Asia Tengah. Salah satu jasa terbesarnya adalah standarisasi mushaf Al-Quran untuk mencegah perbedaan bacaan. Utsman juga memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Namun, kebijakan pengangkatan kerabat sebagai pejabat menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada pemberontakan dan wafatnya beliau. Yang keempat yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, menjadi khalifah keempat dalam situasi umat yang penuh dengan konflik. Masa pemerintahannya sekitar 6 tahun, diwarnai dengan Perang Jamal dan Perang Siffin, serta munculnya kelompok Khawarij. Ali wafat setelah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam saat memimpin sholat subuh. Meski penuh dengan ujian, Ali dikenal sebagai pemimpin yang berilmu, berani, adil, dan sabar dalam menghadapi perbedaan. Selanjutnya yaitu adalah nilai-nilai keteladanan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dari kisah Khulafaur Rasyidin ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran penting. Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kita untuk selalu jujur dan berani membela kebenaran. Sedangkan Umar bin Khattab memberikan contoh bagaimana bersikap adil dan tegas tanpa membeda-bedakan orang. Utsman bin Affan meneladankan sikap dermawan dan peduli terhadap sesama. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah. Keempat khalifah ini sama-sama menunjukkan tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin. Nilai-nilai tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan berkata jujur saat berbuat salah, bersikap adil kepada teman, mau berbagi dengan sesama, berani menyampaikan pendapat dengan sopan, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan ini terus kita lakukan, maka nilai keteladanan dari Khulafaur Rasyidin ini tidak hanya kita ketahui saja, tetapi benar-benar kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, setelah kita bersama-sama mempelajari materi tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin, sekarang kita melangkah ke tahap evaluasi. Evaluasi ini akan kita lakukan melalui permainan berbasis game-based learning agar lebih seru dan menyenangkan. Nah, permainan yang akan kita gunakan bernama Froggy Jump. Nah, di dalam game ini terdapat 10 soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Setiap jawaban yang kalian pilih akan mempengaruhi skor yang kalian peroleh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh karena skor yang muncul menunjukkan pemahaman kalian terhadap materi. Jangan lupa pastikan sudah login agar nilai bisa terekam dengan baik.
Untuk menjawab setiap soal, kalian perlu menggerakkan karakter kata dengan cara melompat atau berjalan ke pilihan jawaban yang dianggap benar. Setiap lompatan mewakili satu pilihan jawaban. Bacalah soal dengan teliti lalu arahkan kata ke jawaban yang paling tepat. Jika jawaban benar, kalian akan mendapatkan poin dan bisa lanjut ke soal berikutnya. Namun jika salah, skor tidak bertambah. Bagi nilai yang sudah baik bisa dipertahankan, sementara bagi nilai yang rendah bisa ditingkatkan kembali. Nah, jadikan pembelajaran ini sebagai motivasi supaya lebih baik ke depannya. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.